seberapa pede sih lo mampu menyelesaikan masalah hidup lo? Coba bayangin deh, salah satu masalah terbesar yang pernah lo alamin. Apa sih masalahnya waktu itu? Masalah keluarga kah? Masalah finansial? Atau bahkan masalah asmara mungkin? Dan sekarang coba bayangin hal terbesar apa yang menghalangi lo dalam menyelesaikan itu. Mungkin lo ngerasa lo waktu itu nggak dibantu siapa-siapa, lo ngerasa sendiri banget. Atau mungkin lo ngerasa nggak punya dukungan finansial yang mumpuni buat menyelesaikan ini. Penyelesaiannya butuh uang, lo nggak punya. Tapi gue yakin, kalau misalnya mungkin bukan kedua hal tersebut. Gue yakin bahwa lo tahu bahwa terkadang hal yang menghalangi lo untuk menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup lo adalah diri lo sendiri. Lo nggak yakin aja lo bisa. Lo nggak pede aja kalau misalnya lo bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup lo. Dan makanya akhirnya lo jadinya nggak ngapa-ngapain. Atau bahkan lebih parah lagi, lo malah menghindar, nyari jalan muter. Dan sekarang coba bayangin kalau misalnya lo bisa pede dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup lo. Bayangin kalau misalnya lo bisa ngadepin masalah lo dengan pede, dengan keyakinan. Lo mungkin akan ada di tempat yang berbeda banget daripada lo yang sekarang. Tapi emang gimana sih caranya supaya kita bisa tetap pede walaupun kita lagi kena banyak masalah? Supaya kita bisa menyelesaikannya dengan keyakinan. Nah, oleh karena itu, di video ini, lo akan belajar tentang kunci jadi pede dalam menghadapin masalah, self-efficacy. Dan lo akan belajar apa itu self-efficacy, kenapa dia bisa bikin lo pede dalam ngadepin masalah, dan langkah-langkah untuk meningkatkannya. Tonton aja sampai habis, video ini akan jadi video yang penting banget buat diri lo. Oke, jadi apa sih yang dimaksud sama self-efficacy ini? Kalau misalnya kita mengacu ke bahasan ilmiah, menurut Bandura, orang yang menemukan konsep self-efficacy ini, self-efficacy adalah penilaian kita terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengorganisir atau mengeksekusi aksi-aksi untuk mencapai tujuan yang kita harapin. Lebih simpelnya apa nih? Itu kan ribet tuh. Simpelnya, self-efficacy adalah segimana kita percaya bahwa kita bisa mencapai sesuatu. Simple, nice, and easy. Nah, supaya lebih paham lagi, gue kasih contoh nih. Misalnya lo daftar di sebuah organisasi sama dua teman lo, Dina dan Dino. Selama lo kerja, lo merhatiin nih Dina dan Dino ini kerjanya gimana sih. Nah, lo lihat nih ada perbedaannya. Dina ini selalu nyoba buat menuhin tanggung jawab yang dikasih ke dia di luar ekspektasi orang. Orangnya aktif banget. Dan kalau ada hal yang di luar dugaan, dia selalu nyoba buat nyari solusi yang paling efektif. Motonya Dina ini, apapun masalahnya, eventually pasti bisa gue kelarin. Nah, di sisi lain, ada si Dino nih, yang rada 180 derajat nih. Kalau lo lihat-lihat, dia kerjanya kayak kurang niat gitu. Kalau misalnya ada hal yang di luar dugaan nih, misalnya Dino malah sering ngilang aja dan seringnya ngeluh bahkan. Alasannya ya klasik, ya gue kan emang gak mau di divisi ini sebenarnya. Gue gak mau. Gue mau masuk ke divisi yang lain karena gue tahu gue gak bisa handle yang beginian. Nah, kalau misalnya dari contoh ini, kita bisa bilang kalau Dina punya self-efficacy yang tinggi dan percaya diri dalam melewati masalah yang dia punya. Sedangkan Dino justru sebaliknya. Dina percaya bahwa dia bisa ngelarin masalah-masalah yang dikasih ke dia. Dino enggak. Dina efikasinya tinggi, Dino belum tinggi efikasinya. Nah, apa sih jadi pentingnya self-efficacy ini? Efficacy ini sangat-sangat penting karena self-efficacy yang tinggi akan ngebantu kita dalam ngadepin masalah dan mencapai tujuan kita dengan lebih lancar. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tanpa efikasi, lo nggak gerak. Bahasa kampretnya yang ada, tanpa efikasi, lo kalah sebelum tanding. Nah, yang kedua, efikasi mengurangi performance anxiety. Gampangnya gimana? Nah, si efikasi ini bikin lo lebih tenang pada saat menyelesaikan masalah. Jadinya, lo lebih firm, lo lebih luwes dan nyantai aja gitu pada saat lagi ngelarin masalah. Dan jadinya hasilnya lebih maksimal. Jadi, iya, penting banget buat kehidupan lo sehari-hari buat punya efikasi yang tinggi. Coba aja pikir, hidup lo dan gue, hidup semua orang ini overall sebenarnya kayak potongan puzzle yang lagi nunggu dikelarin aja. Lo harus ngelarin masalah sama cewek lo harus produktif di kantor, dan banyak banget tuntutan lainnya. Itu semua masalah yang lo perlu untuk selesaikan satu persatu. It's a puzzle. Selesai satu, taro. Selesai dua, taro. Dan buat ngelewatin semuanya in style, lo butuh efikasi. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ningkatin self-efficacy? Kalau misalnya gini, let's ask Mr. Bandura. Kalau menurut Bandura, self-efficacy ini bisa ningkat atau menurun karena 4 alasan. Apa aja nih?
Nah, yang pertama adalah mastery experience. Bahasa Indonesia gampangnya pengalaman. Faktor yang dianggap paling memengaruhi tingkat self-efficacy adalah pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Secara umum, biasanya pengalaman kita saat berhasil itu bisa ningkatin self-efficacy. Sebaliknya, pengalaman kegagalan bisa nurunin. Nah, kalau misalnya kita mau analisis lebih dalam lagi nih soal pengalaman, sebenarnya ada 6 penjelasan gimana pengalaman bisa menaikkan atau menurunkan tingkat self-efficacy lo. Pertama, nih, pengalaman pernah mengalami keberhasilan itu bisa ningkatin self-efficacy tergantung pada kesulitan yang kita lewatin dari pengalaman tersebut. Contohnya, misalnya nih, lo mau ikut lomba makan kerupuk sekampung. Dan di kampung itu, lo ada satu orang yang terkenal udah jadi juara dari tahun ke tahun. Dia mulu nih juaranya. Coba deh, apa yang lo rasain kalau misalnya lo ngalahin si juara makan kerupuk ini? Dan coba lo bandingin rasanya beda nggak sama kalau misalnya lo ngalahin orang biasa. Nah, self-efficacy lo cenderung akan meningkat lebih tinggi kalau lo berhasil melakukan sesuatu dengan lebih baik dibandingkan orang lain yang lo lihat kompeten di bidang itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang lo kerjain sendiri cenderung bisa ningkatin self-efficacy dibandingin sama hal-hal yang lo kerjain dengan bantuan orang lain. Jadi, either lo sendiri atau dengan bantuan orang lain. Misalnya, lo ikut lomba tarik tambang yang dilakuin bareng-bareng orang lain. Terus lo menang. Ya, seneng lah, tapi ya gitu aja gitu. Nah, self-efficacy lo akan jauh lebih meningkat kalau misalnya lo berhasil ngelakuin satu aktivitas lain yang lo lakuinnya itu sendiri. Karena kalau misalnya lo ngelakuin hal itu sendiri, lo ngerasa keberhasilan yang lo dapetin emang full dari usaha lo sendiri. Kalau kayak tarik tambang tadi kan beda, ada sumbangsih dari sini, sumbangsih dari sana, pokoknya banyak banget faktor yang lo harus pertimbangin. Dalam kata lain, lo ngerasa kalau lo itu dapat sesuatu dengan effort lo sendiri, itu emang sesuatu yang lo deserve. Nah, ketiga, kegagalan yang paling mungkin untuk nurunin self-efficacy adalah di saat lo ngelakuin hal itu dengan usaha semaksimal mungkin. Ya, lo pikir aja sendiri kalau misalnya ini. Kalau udah usaha nih keras-keras tapi ternyata akhirnya lo gagal, gimana perasaan lo? Makin gak pede kan pasti ke depannya. Karena kayak usaha maksimal aja gue masih gagal mungkin lo pikir. Gimana kalau misalnya usaha gue setengah-setengah? Nah, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kegagalan yang lo alami dalam keadaan stres yang cukup tinggi nggak akan nurunin self-efficacy sebanyak kalau misalnya lo ngelakuin hal tersebut dalam kondisi terbaik. Ini agak mirip sama yang sebelumnya nih. Misalnya contohnya lo lagi ikut lomba tangkap belut nih, tapi lo ngerasa cemas dan stres banget sama lomba ini sebenarnya. Kenapa? Karena lo takut belut. Nah, kalau misalnya kayak gitu, lo bisa nyalahin keadaan lo sebenarnya. Iya, gue takut belut, cuy, gimana? Nah, oleh karena itu ya udah. Nah, itu adalah analisis lengkap gimana pengalaman lo bisa mempengaruhi efikasi lo. Tapi tunggu dulu nih, itu kan baru ngomongin soal pengalaman. Masih ada 3 faktor lagi. Faktor yang kedua adalah social modeling. Self-efficacy lo itu bisa meningkat kalau misalnya lo mengobservasi keberhasilan orang lain dan lo merasa bahwa orang tersebut punya kesamaan dengan lo. Tapi kalau misalnya orang itu ternyata gagal, self-efficacy lo juga akan ikut turun. Misalnya nih, lo ngelihat teman kelas lo bisa dapat nilai ujian yang tinggi. Jadinya, lo juga akan lebih pede terhadap hasil ujian lo. Karena ya temen lo umurnya sama misalnya. Mereka ada di sekolah yang sama. Itu udah 2 persamaan. Mungkin ada persamaan-persamaan lainnya juga. Kalau misalnya kayak gitu kan logis aja. Kalau misalnya dia bisa, seharusnya lo juga bisa. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, waduh, jangan-jangan lo juga nggak bisa lagi. Nah, oke, itu yang kedua. Faktor lain yang bisa mempengaruhi self-efficacy adalah social persuasion. Dorongan realistis yang diberikan dan ditunjukin sama orang lain, itu ternyata bisa memotivasi lo untuk ngeluarin usaha yang lebih maksimal. Kayak ucapan dari orang tua, dari temen, atau siapapun lah yang pernah bilang, gue yakin banget lo bisa ngelewatin ini. Ternyata ucapan-ucapan tersebut itu berpengaruh banget. Ucapan-ucapan tersebut bisa mendorong kita untuk mencapai satu hal. Nah, faktor yang terakhir adalah keadaan fisik dan mental. Keadaan fisik dan mental ini bisa berpengaruh terhadap self-efficacy kita. Kalau misalnya kita mau ikut maraton nih, tapi kita tiba-tiba sakit dan lemes. Nah, itu bisa menjadi faktor yang menurunkan self-efficacy kita. Karena kesiapan lo itu jadinya turun. Atau misalnya lo mau ujian, tapi di hari sebelumnya lo diputusin, dan sekarang lo lagi sedih banget.
Itu juga bisa mempengaruhi self-efficacy lo gitu, karena ya lo merasa nggak siap aja untuk semua itu. Nah, udah tuh kelar kalau misalnya dari sisi teori. Sekarang kita bahas dari sisi praktikalnya. Apa hal yang lo literally bisa lakuin secepatnya hari ini juga buat ningkatin self-efficacy lo? Nah, dari penjelasan yang gue kasih sebelumnya, gue mau ngasih beberapa tips nih yang lo bisa lakuin secepat mungkin untuk ningkatin self-efficacy lo. Yang pertama, tips ini gue sebut sebagai rational comparison. Apaan tuh? Ya, perbandingan rasional. Nah, tadi kan udah gue jelasin. Salah satu faktor yang bisa meningkatkan efikasi lo adalah observasi. Mungkin kalau misalnya lo pernah nonton video membandingkan diri dengan orang lain dari 1%, lo tahu kalau misalnya hal tersebut nggak cuma bisa naik turunin efikasi lo, tapi hal tersebut juga bisa bikin lo minder. Kenapa? Karena beberapa alasan. Pertama, lo cuma ngebandingin diri dari satu sisi doang. Misalnya, dari sisi kekayaan doang. Sisi lainnya, lo kadang-kadang nggak tahu. Lo nggak dapat the big picture-nya. Dan yang kedua adalah, perbandingannya nggak apple to apple. Maksudnya gimana nih nggak apple to apple? Ya maksudnya kayak lo membandingkan dua hal yang contextually different aja. Contextually berbeda. Kayak misalnya ngebandingin proses bisnisnya warung kaki lima sama IKEA. Jelas beda. Like, why? Kenapa lo bandingin? Nah, untuk mengatasi dua hal ini, lo harus mengamini dua hal. Yang pertama, bandingkan diri lo dengan hal paling rasional untuk dibandingin dengan lo. Dan yang kedua, our life is a great opportunity cost game. Maksudnya apa nih dua hal ini? Sebenarnya dua hal ini udah pernah gue jelasin di video lain. Jadi gue akan jelasin secara cepat aja lah kalau misalnya di sini. Yang pertama, hal yang paling rasional untuk lo bandingin dengan diri lo sendiri adalah diri lo sendiri di masa lalu. Nah, yang nomor dua, semua kesempatan, semua kekerenan di dunia ini, semua hal yang lo lihat kece, itu ada pengorbanannya. Mereka nggak sampai situ tanpa pengorbanan. Orang-orang di Instagram yang post-postnya bagus itu pasti ngorbanin sesuatu buat ngadepin itu. Either mungkin waktu senggang mereka karena mereka harus perawatan intensif, mereka harus ke gym misalnya. Mereka harus pergi pagi-pagi buta buat bisa kasih foto sunrise dan lain-lain. Di situ ada pengorbanan. Jadi enggak semuanya adalah hal-hal yang positif, enggak semuanya membahagiakan. Intinya, enggak ada kehidupan yang sempurna. Dan makin cepat lo aware dan percaya sama hal ini, makin bodoh amat diri lo, dan makin jauh lo dari rasa nggak pede. Hasilnya apa? Hasilnya, efikasi lo jadinya susah untuk terguncang. Get it? Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah fokus pada bigger picture. Orang yang udah fokus sama bigger picture atau tujuan besar yang mereka punya, mereka sadar bahwa mereka ini punya tujuan yang lebih jauh dan kegagalan yang dia alami sekarang itu bukan berarti semua usahanya itu gagal. Karena keberhasilan dan kegagalan yang mereka punya itu ditentukan apakah mereka berhasil mendapatkan bigger picture-nya. Jadi lo gagal sekarang gak apa-apa. Yang penting lo secara keseluruhan lo belum gagal. Jadi ingat-ingat nih bahwa lo punya tujuan yang lebih jauh dari kegagalan yang lo alami sekarang, dan itu bukan berarti semua usaha lo udah gagal. Tapi ini justru kesempatan buat lo untuk mengevaluasi diri dan belajar. Intinya apa? Enjoy the process. Yang nomor 3. Tips yang ketiga adalah surround yourself with positive people. Lingkungan merupakan satu hal yang penting. Lingkungan itu lebih berpengaruh ke diri lo daripada yang lo bayangin. Karena lingkungan di mana lo berada itu punya pengaruh yang gede banget terhadap gimana lo berperilaku. Kalau lo berada di lingkungan yang penuh sama orang-orang pesimistik, gak berani sama nyobain hal baru, kemungkinan besar lo juga akan jadi orang seperti itu. Kebalikannya, kalau misalnya lo berada di lingkungan di mana orang-orang selalu mencoba hal baru, mengeluarkan usaha terbaik mereka, saling beri support, ya pasti semua hal positif tersebut akan berdampak ke lo juga. Jadi, pilih teman lo baik-baik. Jangan biarkan orang-orang toksik untuk jadi teman lo, apalagi teman baik. Dan kalau misalnya lo sudah melakukan ini, di lingkungan lo mungkin akan jadi banyak orang yang sukses di sana. Dan lo bisa jadi lebih percaya diri juga. Jadi ya udah, tinggalin aja orang-orang yang lo rasa udah holding you back. Dan cari orang-orang yang selalu berusaha untuk ngedorong lo ke arah yang lebih baik. Nah oke, itu aja tips dari gue. Nah kalau menurut lo sendiri, hal apa lagi sih yang bisa ngebantu kita dalam mencapai tujuan? Coba tulis pendapat kalian di komen ya. Jangan lupa subscribe ke channel 1%. Gue Vicky, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jumpa di video